Warta Ginting. Pendidikan adalah sarjana olahraga. Tinggal di Tanah Tinggi, Tangerang, Jalan Melati 12, RT 3, RW 4, nomor 2, Kota Tangerang. Kemudian saya mulai berkecimpung di olahraga tinju adalah semenjak tahun 1981. Ini diawali dari mata pelajaran tinju saat kuliah di FKIK IKI Bandung, bahwa setiap mahasiswa diwajibkan menempuh seluruh mata kuliah, salah satunya adalah olahraga tinju. Jadi saya ini sebenarnya jujur bukan berlatar belakang sebagai petinju, tapi saat kuliah selain kita belajar tentang teknik tinju, juga peraturan-peraturan perwasitan olahraga tinju kita harus kuasai. Nah, itulah latar belakangnya. Kemudian tahun 1981 saat itu ada kejuaraan semi nasional yang dilaksanakan oleh Harian Pikiran Rakyat yang tinggal di Bandung, PR Bandung, membutuhkan wasit-wasit. Jadi kami beberapa mahasiswa dididik tentang sistem penilaian, sehingga salah satunya saya ikut bertugas saat itu tahun 1981 yang bertempat di Gor Saparua, Jalan Ambon di Kota Bandung. Sejak itu setiap ada kegiatan-kegiatan olahraga tinju di Jawa Barat, saya selalu ikut bertugas. Mulai dari Kejurda di Kerawang tahun 81, kemudian Kejurda tahun 82 di Tangerang, saat itu masih Tangerang Kabupaten, belum ada pemekaran. Saya sudah bertugas di Tangerang ini. Kemudian tahun 1983 per Januari saya kebetulan ditempatkan di Tangerang. Maka beberapa guru-guru SMA Negeri 2 tempat saya kerja, mereka sudah mengenal saya karena saat berlangsungnya Kejurda tinju se-Jawa Barat, beberapa guru-guru SMA 2 itu menonton, sehingga begitu saya masuk ke sana, mereka langsung bilang, "Ini Bapak waktu kemarin Kejurda ada ya?" Nah, ada, saya bilang. Kemudian tahun 90 saya mengikuti ujian wasit hakim nasional di Denpasar, Bali. Dinyatakan lulus. Kemudian tahun 92 saya mengikuti ujian wasit hakim nasional di Manado, Sulawesi Utara, berbarengan dengan kejuaraan nasional, lulus. Nah, sejak saat itu bisa dikatakan event-event yang ada bersifat nasional saya selalu ditugaskan. Kendala yang dihadapi di arena pertandingan karena para pelatih secara umum tidak bisa menerima keputusan wasit atau hakim bila mana petinjunya kalah. Secara umum rata-rata yang dianggap tidak netral adalah wasit, karena sebagai pelatih otomatis apakah dia udah berjanji dengan daerahnya akan dapat medali ini, dapat medali ini, kenyataannya di lapangan petinjunya kalah, tapi selalu itu wasit atau hakim yang dianggap penyebab petinjunya kalah. Nah, itulah perlunya ada sinergi antara pelatih dan wasit. Makanya seorang pelatih itu memang wajib mengikuti tentang peraturan perwasitan, karena kalau dia tidak tahu, itulah yang selalu menyebabkan para pelatih itu bertindak yang kurang
sesuai, karena dia menganggap selalu dicurangi. Padahal wasit itu sudah bersumpah akan memimpin pertandingan sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Itu salah satu. Bahwa wasit yang bertugas dalam suatu kejuaraan punya pandangan bila dia tidak bertindak dengan jujur, maka bisa merusak cita-cita Pertina di masa yang akan datang. Maka wasit itu selalu bertindak jujur sebenarnya, hanya pelatih selalu dikambing hitamkan yang tidak becus bila mana petinjunya yang kalah. Kira-kira begitu tentang kendala-kendala di atas ring. Bukan hanya di atas ring, di arena yang namanya kita ngurus olahraga, saya rasa nggak ada yang bisa kita dapatkan dari segi finansial dan materi. Ada kebanggaan, khususnya sebagai wasit. Ya, alhamdulillah untuk berkunjung ke daerah-daerah seluruh Indonesia dengan status saya sebagai wasit hakim nasional, saya bisa mengunjungi seluruh daerah yang ada di Indonesia, bahkan mungkin kabupaten kota di daerah-daerah, kecuali Sulawesi Barat yang saya belum kunjungi. Selain daripada di dalam negeri sendiri, saya dengan wasit hakim ini bisa datang ke Papua Nugini, bisa ke Hong Kong, bisa ke Taiwan, bisa ke Malaysia, bisa ke Singapura. Itulah kebahagiaan sebagai wasit. Tapi dari segi finansial saya mengatakan bukan berarti nggak ada uangnya, tapi bukan berarti dengan uang ini kita memiliki sesuatu, karena honor dari sebagai wasit hakim itu sebenarnya tidak seberapa, tapi kebanggaan. Dan yang paling utama lagi, teman-teman di seluruh Nusantara ini ada. Misalnya saya datang ke Kalimantan Barat sana gitu, saya tinggal telepon, Mas, saya mau datang ke kampungmu. Nanti di bandara Supadio Pontianak, dari teman-teman wasit hakim yang sana udah ada yang menjemput saya. Untuk wasit-wasit yang akan datang, sebenarnya kejujuran. Sebagai wasit hakim itu harus menyadari bila mana wasit tidak bertindak dengan jujur, ini akan merusak cita-cita Pertina di masa yang akan datang. Jadi kejujuran yang utama sebagai wasit. Kita harus menyadari sebagai wasit hakim itu bagaimana pengorbanan daripada atlet, bagaimana pengorbanan daripada pelatihnya, bagaimana pengorbanan dari Pengprov kalau tingkat provinsi, atau pengurus cabang kalau tingkat kota dan kabupaten. Makanya selalu saya mengingatkan kepada teman-teman wasit hakim supaya menilailah sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Hanya melihat sudut merah dan sudut biru. Jangan melihat siapa pelatihnya, siapa manajernya. Kita hanya melihat sudut daripada petinju saja. Sehingga kalau kita menilai seperti itu, insya Allah penilaian kita akan lebih sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kira-kira begitu tentang harapan untuk rekan-rekan wasit.
subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Oke?